Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Novilia dengan NIM 191041709. Saya dari kelas F, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, semester 4. Mata kuliah hari ini saya akan coba menjawab soal UTS Manajemen Operasi 2 dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM, CPHCM, CHRMP. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan pada saat memaparkan jawaban. Baik, langsung saja karena videonya tidak bisa panjang. Yang pertama, untuk studi kasus 1 diketahui masalah penugasan produk kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan memasak, memotong, membentuk, mengemas dengan rincian upah kurang lebih Rp1.000 per hari. Nah, di sini udah coba saya buat adonan memasak, memotong, mengemas. Untuk Paijo di adonan ada 65, memasak di 50, memotong di 60, dan mengemas di 70. Untuk Paija di adonan ada 55, memasak ada 45, memotong 60, mengemas 55. Untuk Wanto di adonan ada 50, memasak 60, memotong 75, dan mengemas 70. Untuk Wanti adonan 40, memasak 55, memotong 65, dan mengemas 60. Nah, maka kita akan tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar mudah untuk diperoleh biaya upah yang paling murah, selesaikan masalah penugasan di atas tadi yang saya sebutkan dengan menggunakan metode Hungarian. Nah, untuk jawaban langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil Paijo untuk adonan 65 sesuai tadi di atas ya, sudah kita paparkan. Sama masih dengan Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti. Coba kita paparkan itu di adonannya jadi 15, memasak 0, memotong 10, mengemas 20. Paija adonan 10, memasak 0, memotong 15, mengemas 10. Wanto 0 untuk adonan memasak 10, memotong 25, mengemas 20. Dan untuk Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 25, mengemas 20. Nah, langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Atau kalau yang sama dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebelumnya. Baik, sesuai dengan tabel yang sudah saya paparkan di sini, bisa dilihat ini kolom sebelumnya dan ini kolom sesudahnya. Kolom sesudahnya itu di Paijo sendiri ada 15 untuk adonan memasak 0, memotong 0, dan mengemas 10. Untuk di Paija adonan 10, memasak 0, memotong 5, dan mengemas 0. Wanto adonan ada 0, memasak 10, memotong 15, mengemas 10. Dan Wanti ada adonan 0, memasak 15, memotong 15, dan mengemas 10. Mari kita lanjut ke langkah 3. Langkah 3, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, jika ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Nah, perhatikan dari metrik di atas tadi, terlihat nilai 0 yang ditemukan pada baris ketiga dan keempat, Wanto dan Wanti, meskipun berbeda baris, namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Karena belum optimal, maka angka selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti saya lihatkan pada tabel yang saya buat ini. Nah, di sini terlihat Paijo
adonan 15 memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Untuk Paija sendiri ada adonan 10, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Untuk Wanto adonannya 0, memasaknya 10, memotongnya 15, mengemasnya 10. Untuk Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 15, dan mengemasnya 10. Nah, perhatikan nilai-nilai yang belum, untuk angka 5 ya, maaf, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10, kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda dengan langka ini, maka kita akan peroleh hasilnya lagi. Nah, untuk di sini Paijonya di adonan 25 memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Paijonya sendiri ada di adonan 20, memasak 0, memotongnya 5, mengemasnya 0. Dan untuk Wanto adonannya 0, memasaknya 10, memotongnya 5, mengemasnya 0. Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 5, mengemas 0. Maka dapat diperoleh pekerjaan yang paling cocok untuk 4 karyawan ini adalah Paijo memasak dengan upah 5.000, Paija mengemas dengan upah 5.000, Wanto membuat adonan dengan upah 5.000, dan Wanti sendiri agak lebih besar nilainya, yaitu memotong dengan upah 6.500, maka totalnya jadi 20. Maaf, mungkin saya ini 20 kita bulatkan jadi 22.000 ya. Studi kasus kedua, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di tempat daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan presentasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data peroleh keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Nah, untuk sales 1, lokasi satunya itu 1000, lokasi kedua 900, lokasi ketiga 1100, lokasi keempat 900. Untuk sales kedua, lokasi 1 1100, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 950. Untuk sales ketiga itu ada di 1050 untuk lokasi 1, lokasi kedua 950, lokasi ketiga 900, lokasi keempat 1050. Untuk sales keempat di lokasi pertama 1150, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 9,5, lokasi keempat 1000. Ya, untuk jawabannya untuk tahap 1, pada tabel kolom dan baris telah seimbang, maka tidak perlu lagi ada pakai variabel dummy. Nah, setelah menentukan variabel tertinggi setiap baris, maksud saya, maka langkah selanjutnya mengurangi nilai tertinggi dengan nilai-nilai yang ada pada baris tersebut. Nah, di sini sudah terlihat sesuai tabel ya, sudah dipaparkan. Untuk di sales 1 itu di lokasi ketiganya 1100, untuk sales kedua lokasi pertamanya 1100, sales ketiga juga lokasi pertamanya 1050, sales keempat lokasi pertama 1150, lokasi keempatnya 1000. Maka di tahap 2 dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan tabel, total peluang kerugian yang dihabiskan oleh seluruh elemen dalam setiap baris dengan elemen setidaknya dari baris tersebut menimbulkan peluang kehilangan. Nah, di sini sales pertama itu lokasi satunya sisa 100, lokasi keduanya 200, lokasi ketiganya kehilangannya sudah 0, lokasi keempatnya 200. Untuk sales kedua, lokasi pertamanya 0, lokasi keduanya 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 150. Untuk sales ketiganya lokasi pertamanya 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Untuk sales keempat, lokasi pertama 0, lokasi kedua 150, lokasi ketiga 200, dan lokasi keempat 150.000. Untuk tahap ketiga, kita sudah buat tabelnya ya, sesuai dengan tabel di atas. Itu pemaparannya sudah ada. Masih sama.
untuk tahap keempatnya, dan kita masuk di tahap kelima. Itu lokasi untuk sales pertama, lokasi satunya 100, lokasi 2 0, lokasi 3 dan keempat juga 0, sales kedua, lokasi ke-1 kedua 0, ketiganya 50, lokasi keempat 50, sales ketiga itu lokasi pertamanya 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, dan lokasi keempatnya 0. Untuk sales keempat, lokasi 1, 2-nya 0, ketiganya 50, dan keempatnya 0. Jadi penugasan salesman yang harus dibuat oleh seorang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal, yaitu sales 1 akan mendapatkan tugas pada lokasi ketiga. Nah, untuk sales kedua itu akan mendapatkan tugas pada lokasi pertama, dan sales ketiga mendapatkan tugas pada lokasi keempat, serta sales keempat mendapatkan tugas pada lokasi kedua. Nah, untuk soal teorinya, apa peramalan itu? Pengertian peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Nah, jenis-jenis peramalan atau forecasting berdasarkan horizon waktu. Peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis. Peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan, misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitan dengan penanaman modal dan perencanaan fasilitas dan perencanaan untuk kegiatan imbang. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu 3 sampai 18 bulan, misalnya peramalan untuk merencanakan penjualan, perencanaan produksi dan perencanaan tenaga kerja yang tidak tetap. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan juga penugasan karyawan. Terus kita lanjut yang terakhir. Mengapa strategi peramalan sangat urgent atau penting bagi perusahaan? Nah, karena sebagai alat bantu untuk merencanakan masa depan yang lebih efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, untuk dijelaskan pendekatan peramalan yang digunakan, peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunannya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapatan salesman, pendapatan sales manager, pendapatan para ahli, dan survei konsumen. Nah, untuk peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut, dan penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh juga hasil yang berbeda. Lanjut, kita akan jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan peramalan tersebut. Tujuan apakah yang ingin dicapai? Memilih item dan kuantitas yang akan diramalkan, seperti jenis produk, jumlah produk. Yang ketiga, menentukan horizon waktu, peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi memilih metode peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Yang keenam, menentukan metode peramalan yang tepat. Yang ketujuh, membuat peramalan. Dan yang ke-8, mengimplementasikan hasil dari peramalan. Nah, mohon maaf kalau ada salah-salah atau dari kosakata bahasa yang kurang dapat dimengerti. Saya sudahi dulu videonya. Mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan apa soal yang diberikan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.